Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuwantika NPM 1911070248. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membahas pertemuan pertama sampai ke akhir mata kuliah Statistik Pendidikan PAUD. Langsung saja, materi statistik pendidikan. Yang pertama, pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian berdasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Statistik diartikan sebagai alat pengolahan data angka. Statistika, cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara pengolahan data angka. Statistik, produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, yang prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisan bahan keterangan perwujudan angka. Kemudian, materi distribusi frekuensi. Pengkelompokan data menjadi tabulis data dengan pemakaian kelas-kelas data yang kaitan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Materi ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang dapat menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian, materi pengukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran antaranya nilai rata-rata atau mean, nilai yang sering muncul modus, nilai tengah median, kuartil, desil, dan persentil. Lalu, materi populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang teliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Sampel, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari kemudian yang ada pada populasi, misalnya karena terbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Materi hipotesis. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana pembuatan hipotesis? Proses pembuatan hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Materi kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen tak bebas. Apabila beberapa variabel independen dihubungkan dengan suatu variabel dependen, disebut korelasi berganda. Dan apabila suatu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen, disebut korelasi parsial. Materi selanjutnya, regresi linear, yang sering digunakan untuk nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkira Y. Perkiraan mengenai terjadinya suatu terjadi nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah produk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas. Pada setiap instrumen, baik teks maupun tes, terdapat butir-butir item
pertanyaan atau pernyataan untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah konsultasikan dengan ahli selanjutnya, diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji berbeda. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.